Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 atau hari Kamis sesudah Rabu Abu. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya, dengan perantaraan Putramu, Engkau menyinari segala bangsa dengan cahayamu. Kami mohon semoga kami selalu percaya dengan teguh kepada Kristus penebus, agar semakin disinari terang cahayanya, dan akhirnya mencapai kemuliaan kekal. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kami untuk mengisi masa retret agung kami ini, agar kami semakin terarah kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, hari Kamis sesudah Rabu Abu, diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 25. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada para muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengajak para muridnya agar membiasakan diri dengan semua bentuk penyangkalan diri. Setiap murid diajak untuk membebaskan dirinya dari godaan untuk memuaskan hawa nafsu dan kesenangan. Setiap murid juga dipanggil untuk siap menderita demi Kristus. Tugas seorang murid Kristus tak pernah membebaskannya dari salib penderitaan. Namun dengan salib itulah seorang murid Kristus dimurnikan dan diteguhkan untuk mengikuti Tuhan. Kristuslah segala-galanya bagi seorang murid yang sejati. Ia rela meninggalkan segalanya, menyangkal diri, bahkan menyerahkan nyawa demi sang gurunya, yaitu Yesus. Mengikuti Yesus pada akhirnya harus lepas dari kalkulasi untung rugi duniawi. Semua yang kehilangan segalanya, bahkan nyawanya demi Kristus, kelak akan mendapatkannya kembali. Sebab segala kekurangan seorang murid pada akhirnya akan ditemukan dalam Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan ini kita kerap
menemukan orang yang dengan mudahnya mengingkari iman demi mempertahankan kekuasaan atau juga mengumpulkan harta. Bahkan tidak jarang kita bisa menemukan orang meninggalkan Kristus, meninggalkan imannya karena pasangan hidup. Orang kerap mengambil jalan pintas demi kemasyhuran diri, meskipun harus mengabaikan nilai-nilai imannya sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun seperti yang dikatakan dalam Injil hari ini, apa gunanya memperoleh seluruh dunia tetapi membinasakan diri sendiri? Tanya Yesus di akhir Injil hari ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita meninggalkan Kristus, mungkin ia akan mendapatkan segalanya, kemasyhuran dunia, tetapi dia akan kehilangan nyawa dalam hak yang jauh lebih berharga, yakni jiwanya sendiri. Ia akan kehilangan kesempatan untuk mengalami rahmat penyelamatan oleh karena meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mewartakan dan menegakkan kebenaran iman secara total dan sampai tuntas, itulah yang harus dilakukan oleh seorang yang mengaku diri sebagai pengikut Yesus dalam memikul salib dan pertaruhkan nyawanya demi jalan yang harus ia lewati sebagai seorang pengikut Yesus. Tersebar dan tertanamnya benih Injil Kerajaan Allah dalam hati setiap orang adalah jejak dan sambungan sejarah dari nyawa yang berkorban untuk kabar baik itu. Demikianlah kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Hal ini selaras dengan masa di mana kita saat ini berada dalam masa Prapaskah, masa retret agung. Masa di mana kita hendak merenungkan relasi kita secara khusus dengan Tuhan. Sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, karena Allah telah sungguh mengasihi kita terlebih dahulu. Hidup adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu akan tepat jika hati nurani bening dan pikiran jernih. Dengan itu, pilihan akan menjadi sebuah kehidupan. Walaupun umur pendek, tetapi memilih nilai yang bersifat abadi, maka semuanya menjadi kekal dan dikenang sebagai orang yang baik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi pengikut Yesus berarti berani memilih jalan salib. Karena memilih menjadi pengikut Yesus berarti suka tidak suka dia memilih jalan salib. Jalan salib adalah identik dengan kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena itu, dalam bacaan Injil hari ini, kita juga mendengar Yesus menegaskan bahwa barang siapa yang mau mengikuti dia, maka dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, sampai sejauh manakah kita sungguh setia memikul jalan salib kita masing-masing? Sebagai bapak ibu rumah tangga yang membangun kehidupan, panggilan Tuhan menjadi murid Yesus melalui panggilan hidup berkeluarga, sampai sejauh manakah salib kehidupan sebagai keluarga Katolik sungguh setia kalian keluarga Katolik pikul dalam kehidupanmu setiap hari? Ataukah dengan begitu gampang mau meninggalkan iman dan menyangkal janji perkawinan yang telah diucapkan hanya karena alasan-alasan sepele, sudah bosan, sudah tidak cocok, dan sebagainya? Padahal janji perkawinan yang kalian ucapkan ketika saling menerimakan sakramen perkawinan adalah janji untuk saling setia seumur hidup
baik di waktu suka maupun duka, di waktu sehat maupun sakit, baik waktu kalian bergembira, tapi juga terutama ketika mengalami kemalangan-kemalangan atau tantangan-tantangan dalam hidup ini. Memilih menjadi murid Yesus melalui kehidupan berkeluarga berarti siap untuk menanggung segala salib yang timbul sebagai akibat dari pilihan hidup menjadi murid Yesus melalui kehidupan berkeluarga. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, demikian pula halnya kami misalnya yang memilih menjadi murid Yesus dengan memilih panggilan hidup khusus dengan tidak menikah. Maka segala salib konsekuensi akibat dari pilihan yang kami pilih demi Yesus itu harus siap dipikul dalam menjalani kehidupan ini. Selama kaki masih menginjak di atas bumi, maka yang namanya tantangan dalam menjalani kehidupan sebagai seorang murid Yesus tidak akan pernah hilang. Tetapi jangan takut. Yesus selalu berjalan bersama dengan kita untuk menemani kita di jalan salib kita masing-masing. Maka mari dalam masa prapaskah ini, masa retret agung, masa yang penuh rahmat ini, kita sebagai murid-murid Yesus, kita semakin merenungkan dan menghayati panggilan kita sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Semoga pada akhirnya kita boleh bangkit bersama Kristus karena kita tampil sebagai pemenang yang jaya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.